Salam sejahtera dan salam jumpa pada santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang terkasih, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan sabda firman Tuhan di hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan hidup memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Resiko Memberitakan Kristus yang Disalibkan. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, jika karena kesalahan dan pelanggaran, maka seseorang diperlakukan sebagai penjahat, maka itu sangat wajar. Sebaliknya, jika dalam keadaan tak bersalah, lalu seseorang harus dibelenggu sebagai penjahat, apakah itu wajar? Pasti tidak semua orang mau menerimanya, tetapi setiap orang Kristen wajib menerimanya. Sebagaimana jalan Tuhan Yesus adalah jalan penderitaan, demikianlah jalan para muridnya atau orang Kristen, sebagaimana Yesus menderita bukan karena kesalahan dan pelanggaran, demikian juga para muridnya atau orang Kristen, mereka menderita bukan karena kesalahan dan pelanggaran, tetapi karena memberitakan Injil. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, ia harus menderita, malah dibelenggu sebagai seorang penjahat. Paulus menjalani resiko itu sebagai seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus. Ia selalu berupaya untuk berkenan kepada komandannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengalaminya
Sekalipun ia dibelenggu sebagai seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Seperti kata firman, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan hidup memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak akan menyangkal dirinya. Itulah sumber kekuatan Paulus, sehingga ia sabar menanggung semuanya itu, supaya semua orang mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, setiap risiko yang timbul sebagai akibat dari tugas pemberitaan Injil sepatutnya membuat orang Kristen atau para murid Yesus bersukacita, karena mendapat kesempatan besar untuk mengajak dan membawa orang lain mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Keluarga Kristen yang diberkati, lebih baik kita menderita karena berbuat baik, jika itu dikehendaki Allah, sebab Ia memberkati kita. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk penderitaan karena Injil-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang terkasih. Amin.